Prancis, rumah terbesar umat Islam di Eropa, jumlahnya naik. Prancis merupakan rumah terbesar di Eropa untuk umat Islam dari berbagai kalangan, baik muslim lokal ataupun pendatang dari migran. Berdasarkan survei yang dilakukan statista.com, perkiraan orang Prancis terhadap proporsi muslim yang tinggal di Prancis pada 2018 terungkap bahwa orang Prancis mengira terdapat 28% penduduk Prancis yang beragama Islam, sedangkan proporsi real populasi muslim di Prancis berjumlah 9%. Demikian juga laporan PBB pada 2020 dikutip dari World Population.Review.com. Populasi Prancis keseluruhan adalah 65.359.116, sedangkan penduduk yang memeluk Islam menurut survei 2016 dari Institut Montaigne 5,6% mengidentifikasi sebagai Muslim. Sedangkan menurut Pew Research Study of Islam in Europe diperkirakan 8,8% populasi Prancis adalah Muslim. Ini lebih tinggi dari perkiraan dari Institut Montaigne dan akan menjadi persentase tertinggi di Eropa. Populasi Muslim diharapkan untuk melanjutkan pertumbuhannya di Prancis karena migrasi, konversi, dan peningkatan secara alami. Diperkirakan 2,5 juta Muslim datang ke Eropa untuk alasan selain mencari suaka seperti untuk bekerja atau bersekolah, termasuk Prancis. Sekitar 1,3 juta lebih Muslim menerima atau diharapkan menerima status pengungsi yang memungkinkan mereka untuk tetap di Eropa. Diperkirakan 250.000 Muslim meninggalkan wilayah tersebut selama periode ini. Pertumbuhan alami adalah pendorong sekunder. Di antara Muslim Eropa ada 2,9 juta lebih banyak kelahiran daripada kematian selama periode ini. Perpindahan agama diperkirakan menjadi faktor kecil dalam perubahan populasi Muslim, dengan sekitar 160.000 lebih banyak orang beralih dari Islam daripada berpindah ke keyakinan selama periode ini. Sementara itu, dilansir di BBC.com, Perancis memiliki sekitar 5 juta penduduk keturunan Muslim. Sebanyak setengah dari populasi Muslim diyakini berusia di bawah 24 tahun. Data konkret sulit ditemukan karena Republik Prancis menganggap afiliasi etnis dan agama sebagai masalah pribadi. Muslim di Prancis berasal dari sejumlah besar negara, meskipun sebagian besar berasal dari Afrika Utara, terutama Aljazair, Maroko, dan Tunisia, dikenal sebagai Maghrib. Muslim pertama datang ke Prancis berabad-abad yang lalu, tetapi jumlah Muslim terbesar datang ke Prancis pada era kontemporer setelah Perang Kemerdekaan Kolonial 1954 sampai 1962. Pusat populasi Muslim utama di Prancis adalah Paris, Marseille, Lyon, dan pinggiran kota terpencil mereka. Dari sekitar 15 juta Muslim yang saat itu tinggal di Uni Eropa, Prancis adalah rumah bagi jumlah terbesar, setara dengan sekitar sepertiga dari total populasi. Erdogan, Israel mau rampas Al-Aqsa dari Muslim pakai kedok terorisme. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh Israel karena mereka sedang berusaha mengambil alih Al-Aqsa dari umat Muslim. Alasan keamanan yang selama ini digembar-gemborkan hanyalah kedok. Semua orang yang mengenal bagaimana Israel sadar bahwa pembatasan Masjid Al-Aqsa dilakukan bukan karena masalah keamanan. Israel mencoba untuk mengambil Al-Aqsa dari umat Islam dengan kodok upaya melawan terorisme, katanya, yang diwawancara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan di Ankara, seperti dilansir dari laman Middle East Monitor. Pada kesempatan tersebut, Erdogan juga menekankan bahwa alasan Israel menutup Al-Aqsa untuk melawan terorisme sangat tidak bisa diterima. Alasan itu juga dikecam keras oleh ketua AKP. Oleh karena itu, Erdogan meminta agar umat Islam secara aktif membela Al-Aqsa. Ketika tentara Israel secara semena-mena mencemari dasar-dasar Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka dan menggunakan isu-isu sederhana dengan dalih dan menumpahkan darah di sana, giliran kita sebagai Muslim yang belum berbuat banyak
bertindak untuk mempertahankan klaim atas Yerusalem. Dari sini saya membuat panggilan untuk semua umat Islam, siapapun yang memiliki kesempatan harus mengunjungi Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Ayo, mari kita semua melindungi Yerusalem, tambahnya. Pada kesempatan sebelumnya, Erdogan juga menyatakan kecaman atas krisis di tanah Yerusalem itu. Dia menyebut Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan umat muslim di sana. Karenanya dia minta intervensi dari masyarakat internasional untuk membela hak umat muslim atas Masjid Al-Aqsa. Tekanan yang diberikan pemerintah Cina pada etnis Uighur ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri saja. Sebuah laporan menyebutkan kalau Beijing juga melakukan tekanan pada etnis Uighur yang tinggal di 22 negara. Menurut laporan dari Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, agen-agen Cina telah melacak, melecehkan, dan mengancam anggota komunitas Muslim Uighur di 22 negara. Skala penindasan transnasional Cina terhadap Uighur sangat menakjubkan. Dari rendisi individu hingga ancaman online sehari-hari, tidak ada kedamaian bagi Uighur yang tinggal di luar negeri, kata Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, seperti dikutip dari Radio Free Asia Kamis 11 November. Laporan setebal 64 halaman dirilis bersama oleh UHRP, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC, dan kelompok pertukaran akademik Oxford Society for Central Asian Affairs. Didasarkan pada data survei dari etnis Uighur yang tinggal di seluruh dunia. Laporan tersebut menambahkan ada lebih dari 5.500 contoh peringatan dan ancaman terhadap individu dan anggota keluarga mereka di 22 negara. Dilaporkan pula munculnya pelecehan dan intimidasi terhadap etnis Uighur. Peter Erwin, pejabat program senior untuk advokasi dan komunikasi di UHRP, mengatakan taktik yang digunakan oleh agen Cina termasuk serangan cyber, pelecehan online, dan kampanye kotor publik. Skala dan ruang lingkup peretas dan operasi intelijen yang didukung negara Cina telah berkembang di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi etnis Uighur sejak 2014, kata Bradley Jardine, Direktur Penelitian di Oxford Society for Central Asian Affairs. Pada bulan Mei tahun ini, pemerintah Cina meluncurkan kampanye serangan keras terhadap serangan teroris di wilayah barat Xinjiang, termasuk penggerebekan polisi terhadap rumah-rumah etnis Uighur, pembatasan praktik Islam, dan pembatasan budaya dan bahasa Uighur. Sejak 2017, Cina telah menahan sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas muslim lainnya di jaringan kamp penahanan yang diklaim Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Kamp tersebut adalah pusat dari kampanye penindasan yang juga mencakup pengendalian kelahiran dan kerja paksa, serta telah menarik tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Barat.